Nah, saya tertarik tadi dengan, jadi seorang imam itu punya passion that burn for another. Jadi Yesus mempraktekkan sifat Kohen yang komar ini, yang memiliki cinta membara ini, sampai menghanguskan gitu. Menghanguskan itu dalam konteks Yesus ya, dia bertindak kasar, dia ya ngobrak-abrik pasar di bait suci. Itu kalau sekarang bayangkan ada imam besar ngobrak-abrik ya pasar lah. Ada kan sekarang di sebelah imam besarnya ngobrak-abrik tempat-tempat ekonomi, sama. Cuman di sini dia sebagai Kohen gitu. Dia sedang memperjuangkan kebenaran, yaitu apa? Ini rumah Bapakku. Gitu. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun, tempat berjualan? Kalau imam besar yang satu ini kan demi kepentingannya. Nah, ini enggak. Ini kepentingan agama, gitu. Tempat ibadah. Gitu. Tempat ibadah tidak boleh ada sistem bisnisnya. Itu pemahaman saya dari Yohanes 2. Makanya tadi kalau dia ada yang pakai Yohanes 2 ini untuk falas trading, itu jadi masalah. Karena negara kita itu trading gitu ya. Bank Indonesia itu trading falas. Apakah orang Kristen tidak boleh trading di bank? Nah, itu kan jadi masalah. Sama saja itu nanti kayak riba ya, uang berbunga nanti pemahamannya. Padahal Kristen itu tidak anti riba. Ajaran Kristen, ajaran Yahudi tidak anti riba, kecuali untuk hal-hal yang bersifat sosial. Dalam ajaran tentang riba di PL gitu ya, riba untuk ekonomi itu boleh. Jadi bahkan untuk talenta ya, hamba yang diberi 10 talenta diharapkan dia hamba yang diberi 1, 2, 3 talenta diharapkan berlipat ganda. Yang 2 talenta kembali jadi 5 talenta. Yang 5 talenta jadi 10 talenta. 100% keuntungan. Tapi ada hamba yang cuma diberi 1 talenta, kemudian dia tidak berdagang gitu ya. Dia mengembalikan ke tuannya tetap 1. Nah, tuannya marah, masuk penjara aja. Jadi artinya kalau kamu diberi talenta 1, kamu diharapkan berbuah lebih banyak. Kalau kamu diberi 1 benih, kamu diharapkan berbuah banyak. Ini perhatikan kata benihnya. Kohen itu benih yang membuka akar ya. Kemudian memunculkan pohon dan bunga dan buah dan sebagainya. Jadi kalau kamu diberi benih 1, kamu diharapkan itu jadi pohon gede, berdaun, berbunga dan berbuah. Itu paham. Jadi Kohen, bagaimana cara Kohen yang benih ya? Jadi Kohen itu benih yang bisa membuka akar terus jadi pohon. Itu kita sekarang, konteks kita sekarang apa? Konteks sekarang adalah seorang Kohen itu harus berbuah jiwa. Itu pemuritan ternyata. Paulus bilang kamu harus berbuah dan buahmu kekal. Buah kekal itu apa? Ya jiwa-jiwa. Seorang Kohen itu harus punya jiwa. Berbuah. Dalam konteks saya, ya saya melayani banyak orang berbuah. Gitu ya. Ada yang bertobat, ada yang diberkati setelah saya melayani. Gitu ya. Itu saya bersifat menjalankan peran Kohen, bersifat kahan, mediator. Saya mediator antara dia dan Tuhan. Dia mengakui dosa dan sebagainya. Saya perantara. Gitu ya. Membantu dia. Kalau dia tidak saya layani, dia tidak mungkin mau ngaku dosa. Udah rumus itu. Kamu berdosa, kamu harus ngaku dosa. Siapa yang ngomong? Ya saya gitu. Kalau ketemu orang lain apa begitu? Jarang sekali. Pesimis. Yang ngerti caranya saya gitu. Dengan cara El-Sadik gitu. Orang tidak tahu bahwa dia berdosa. Nah, saya sebagai Kohen menunjukkan kamu itu berdosa. Harus pengakuan dosa. Itu Kohen dalam pelayanan pelokasan. Jadi dengan itu saya berbuah jiwa. Jadi kalau dia mau pengakuan dosa dan akhirnya dibebaskan dari dosa, kutuknya diganti berkat, saya menjalankan sifat atau fungsi kahana, mediator, mediate. Itu Kohen gitu ya. Jadi kalau seorang yang tidak berbuah jiwa, dia belum bisa disebut kahana. Dia tidak bersifat kahan, dia tidak bersifat mediator. Karena benih itu tidak mungkin jadi benih saja, itu
Tidak masuk akal gitu ya. Jadi sesuatu yang benih itu udah pasti berbuah. Itu udah rumus gitu ya. Sama seperti kalau kamu orang tua nggak punya anak, itu kan jadi kamu nggak bisa disebut orang tua gitu. Sebutan bapak, ibu itu kan sebutan untuk orang-orang yang punya anak sebenarnya. Kalau sebelum menikah kamu akan disebut bapak, sebelum menikah disebut mas gitu ya. Setelah nikah, kamu disebut gelarnya bapak. Karena diharapkan kamu punya keluarga, punya buah gitu. Buahnya apa ya? Anak-anak gitu. Kalau kamu nggak punya anak-anak, gelar bapak itu jadi gelar penghormatan saja. Tidak ada yang manggil kamu bapak sebagai anakmu. Yang manggil kamu bapak adalah rekan kerjamu, jemaatmu, pak pendeta misalnya, pak guru. Itu kan gelar. Tapi kalau anakmu yang manggil kan bapak atau papa atau ayah gitu, itu bukan gelar, itu apa ya? Ada fungsi yang benar sebagai seorang aba, benih yang menghasilkan buah. Seperti itu. Seorang aba akan punya passion kepada anak-anaknya, punya cinta yang membara untuk anak-anaknya, bahkan rela mati demi anak-anaknya. Itu Kohen. Tidak sekedar pak saja. Pak guru rela mati demi murid-murid ada, tapi nggak selalu. Pak presiden rela mati demi rakyat ada, tapi nggak selalu. Tapi kalau dia aba, mayoritas rela mati demi anak-anak. Jadi lebih banyak aba yang rela mati demi anak-anak daripada seorang bapak negara, misalnya Pak Presiden, Pak Pendeta yang rela mati demi jemaat, belum tentu, sangat jarang. Ada tapi jarang. Jadi lebih banyak seorang bapak yang punya anak rela mati demi anaknya daripada seorang yang punya gelar bapak rela mati bagi orang lain. Karena punya kamar tadi, punya passion yang burn. Seperti yang dipraktekkan Yesus di Basuci, punya passion yang merusak diri sendiri, yang sampai merugikan diri dia bilangnya. Jadi sifat Yesus yang pemarah di Yohanes 2 ini jarang sekali dianggap negatif gitu. Siapa berani menganggap kemarahan Yesus itu negatif? Tuhan kok sukanya marah-marah? Orang jualan kok dilarang-larang? Nah, misalnya begitu ya. Kalangan liberal begitu pemahamannya. Oke, kita ke materi selanjutnya.